Mengapa orang Sunda sering disebut keras kepala, tapi konsisten? Orang Sunda memang sering disebut keras kepala sekaligus konsisten. Kedua sifat itu muncul dari rangkaian faktor yang saling memperkuat, bukan kebetulan semata. Berikut penjabaran yang lebih mendalam, dibagi-bagi menurut faktor utama plus contoh konkretnya. 1. Geografis, yaitu medan yang menantang. Pegunungan lereng terjal, seperti Gunung Papandayan dan Gunung Gede Pangrango, memaksa penduduk belajar mengolah lahan dengan cara tradisional. Karena hasil panen tergantung pada cuaca dan tanah, kegapalan satu musim bisa berarti kelaparan. Iklim tropis basah dengan hujan lebat dan banjir musiman mengajarkan orang untuk menyimpan cadangan, seperti padi, beras, jagung, dan tidak mudah mengubah pola tanam. Kebiasaan menunggu musim menumbuhkan sikap hati-hati terhadap perubahan cepat. Kesimpulannya adalah lingkungan yang keras mengajarkan ketangguhan dan kehati-hatian. 2. Budaya, yaitu nilai-nilai yang dijaga teguh. Silaturahmi, gotong royong. Seperti gotong royong, yaitu ngabersihan, sawer, tulung-tinulung, memperkuat ikatan sosial, sehingga keputusan sering diambil secara kolektif. Jika ada ide baru yang dianggap mengancam keseimbangan kelompok, anggota senior biasanya menolak dulu. Hormat ke akolot. Menghormati orang tua penatua, menjadikan tradisi lisan, pantun, babasan, sebagai otoritas. Mengubah kebiasaan berarti menantang otoritas yang sudah lama dihormati. Adat Pasundan. Seperti upacara adat, yaitu Serentaun, Ngawalu, menandai identitas etnis. Ketika budaya luar masuk, seperti musik, fashion, sebagian orang merasa harus melindungi kearifan lokal. Kesimpulannya adalah budaya kolektif dan tradisi lisan memperkuat konsistensi. 3. Genetik, yaitu warisan biologis. Studi genomik menunjukkan populasi Jawa Barat memiliki varian genetik yang terkait dengan daya tahan fisik, misalnya adaptasi terhadap iklim lembab. Sifat ketahanan ini dapat berkorelasi dengan mental, tidak mudah menyerah. Tidak berarti ada gen keras kepala, tapi kombinasi gen yang mendukung stamina dan konsentrasi dapat membuat orang Sunda lebih persisten dalam menghadapi kesulitan. Kesimpulannya adalah warisan genetik memberi dasar biologis untuk ketangguhan. 4. Sejarah dan politik, yaitu perjuangan yang menancap. Kerajaan Sunda, seperti Tarumanagara, Galuh, pernah menjadi pusat kebudayaan. Ketika Majapahit atau kolonial Belanda masuk, muncul perlawanan bersenjata, seperti Perang Bubat atau Perang Banten. Memori pertempuran ini diturunkan lewat cerita rakyat, menanamkan mental, jangan takut melawan. Masa pendudukan, seperti Belanda dan Jepang, mengajarkan bahwa kepercayaan pada diri sendiri adalah pertahanan utama. Sikap skeptis terhadap otoritas luar menjadi warisan budaya. Kesimpulannya adalah memori sejarah memperkuat sikap menolak tunduk pada tekanan luar. 5. Sosial ekonomi, yaitu ketergantungan pada pertanian. Padi sawah memerlukan jadwal tanam panen yang ketat. Jika seorang petani mencoba metode baru yang gagal, keluarga bisa kehilangan pangan. Risiko ini membuat petani cenderung konservatif. Keterbatasan akses pasar di daerah pegunungan membuat mereka mengandalkan jaringan barter lokal. Ketergantungan pada jaringan sosial memperkuat sikap jaga diri sendiri dulu. Kesimpulan, ketergantungan agraris menumbuhkan sikap konservatif dan konsisten. 6. Pendidikan dan media, yaitu filter informasi. Di beberapa wilayah, sekolah formal masih terbatas, sehingga pengetahuan utama datang dari cerita orang tua, adat, dan radio lokal. Informasi luar yang tidak sesuai dengan kerangka tersebut dapat dianggap asing. Media sosial baru-baru ini membuka jendela, tapi adopsi masih lambat karena faktor usia dan kepercayaan pada sumber tradisional. Kesimpulannya adalah filter informasi tradisional memperkuat keyakinan yang sudah ada. Kesimpulan keseluruhan. Keras kepala bukan sekadar sifat individual, melainkan hasil interaksi antara lingkungan alam yang keras, nilai budaya yang kuat, warisan genetik yang mendukung ketahanan, sejarah perlawanan, kondisi ekonomi agraris, dan pola penyebaran informasi. Semua faktor ini bersinergi, menciptakan identitas Sunda yang mandiri, protektif, dan konsisten, terkadang tampak keras kepala bagi orang luar. Tapi pada dasarnya, itu hanyalah cara mereka melindungi apa yang mereka nilai penting.